tengah hingar-bingarnya kota metropolitan, terdapat sepasang kekasih yang baru saja keluar dari motel. Sang gadis terus merengek hingga menangis, bertanya-tanya kenapa mereka tak jadi melakukan adegan dewasa. Hohe, heboh sekali hingga menjadi tontonan. Gadis itu ngamuk dan si prianya pergi begitu saja. Gadis itu bernama Lee Miran. Sementara itu, di antara kerumunan, ada seorang pria yang bernama Do Hyun Jong. Bukan pria sembarangan, karena aslinya dia adalah seorang binaragawan yang telah memenangkan kejuaraan internasional. Entahlah kenapa ia sampai terdampar untuk menyebarkan pamflet sebuah klub. Ia juga memberikan selebarannya itu pada Limiran. Hati Miran penuh kekecewaan, tapi saat sampai rumah, ia melihat rumah sudah dihiasi dengan indahnya, dengan berbagai ornamen penuh cinta. Dikira itu dari kekasihnya yang meminta maaf, tapi nyatanya ia malah melihat seorang pria setengah bugil di kamarnya. Tak pikir panjang, Miran pun menyerang pria asing itu. Ia terus menyerangnya hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan akhirnya polisi turun tangan. Namun faktanya adalah si pria asing adalah kekasih dari adiknya Miran. Dan setelah perdebatan yang alot antara kakak beradik itu, akhirnya mereka pun didamaikan oleh polisi. Miran merenung, seluruh dunia kini dipenuhi cinta, bahkan hewan saja memiliki pasangan. Ia heran sendiri, kenapa tak beruntung dalam cinta. Dulu saat kecil, Miran yang berwajah tembem itu sudah kegeeran didekati anak lelaki tampan. Dikiranya akan diberikan bunga, ternyata anak lelaki itu malah mengajaknya bermain bola. Padahal Miran sudah begitu niat dengan berpakaian rapih. Begitupun sampai Miran remaja, entah kenapa para pria seperti tak tertarik pada dirinya. Dan saat dewasa pun ketika ia sudah memiliki kekasih, tapi ternyata kekasihnya itu malah memanfaatkan dirinya untuk bergabung asuransi. Sungguh sial sekali nasibnya Miran. Lalu tiba-tiba ia mendapat pencerahan, mengingat selebaran yang diberikan kepadanya. Miran yang sudah setengah mabuk pun mendatangi klub yang dimaksud. Ia sudah siap joget dan bahkan sambil joget heboh sekali. Tapi ternyata apa ini? Ia baru menyadari jika klub itu berbeda, bukan klub-klub biasanya. Isinya ternyata ibu-ibu yang sedang berzumba. Terlebih itu ternyata adalah klub kesehatan alias tempat gym yang buka 24 jam. Sial sekali, Miran salah masuk klub. Namun baru saja akan kabur, ia malah menabrak dada pria yang memberinya selebaran tadi. Dada yang sangat keras hingga Miran terjatuh. Untung saja ditangkap oleh pria itu. Namun pria itu malah meracau dengan mengira-ngira tinggi dan berat badannya Miran. Bikin kesel saja. What the fat? Ternyata Do Hyun Jong adalah direktur di klub neraka itu. Klub yang biasa dikatakan seperti itu. Ia bisa tahu hanya dengan memperhatikan tubuhnya Miran jika gadis itu sedang stres dan seorang pekerja kantoran bertahun-tahun. Sungguh menakjubkan sekali, Do Hyun Jong menjelaskan dengan rinci. Ia pun lalu mengatakan jika tempat ini adalah klub neraka, klub mimpi buruk bagi orang gemuk. Miran tak mau mendengar ocehannya panjang lebar lagi, jadi ia pun berniat pergi. Tapi Do Hyun Jong meminta waktu 3 bulan untuk bisa merubah kehidupan Miran agar menjadi lebih baik. Karena bahkan ada seorang bayi yang sangat lemah hingga kehidupannya itu sudah direlakan. Namun berkat olahraga, anak kecil itu tumbuh menjadi sehat dan tak berhenti hingga akhirnya ia menang. Miran mencelos. Ternyata pria di hadapannya itu sedang menyombongkan dirinya sendiri. Pria itu melanjutkan jika biayanya adalah 5.000 won. Minimal yang sungguh sangat besar. Terdengar seperti lelucon. Akhirnya Miran pun pergi. Do Hyun Jong ini sangatlah terobsesi dengan kesehatan dan kebugaran. Ia bahkan memaksa para anggotanya untuk mandi air dingin alih-alih air hangat karena katanya itu lebih baik pada tubuh. Selain Do Hyun Jong, klub neraka ini juga dikelola oleh pemilik aslinya, yaitu manajer Rosa. Tersiar kabar jika Do Hyun Jong itu adalah anak dari panti asuhan yang telah diadopsi oleh keluarga manajer Rosa. Tapi kini setelah besar ia malah menginginkan klub kesehatan di basement yang kumuh ini untuk dijual.
Dan sungguh orang yang langka karena Do Hyun Jung benar-benar terobsesi berolahraga. Lalu di tengah malam, datanglah tiga pria yang awalnya ngajak gelut, namun malah berakhir dengan dipaksa berolahraga oleh Hyun Jung. Mereka pun tak berdaya. Pemilik gedung datang sambil marah-marah karena klub neraka sudah terlambat membayar sewa. Namun Do Hyun Jung maju. Ia meyakinkan dengan sepenuh hati jika pemilik gedung harus percaya pada tubuh kekarnya. Pede sangatlah Do Hyun Jung ini. Si pemilik pun jadi geli sendiri dan akhirnya pergi sambil memberikan kelonggaran. Rosa tak sanggup. Klub kesehatannya tampak terpuruk lagi, jadi ia berniat untuk mengundurkan diri. Tapi Do Hyun Jung menolak. Mereka bahkan sampai beradu kekuatan lengan karena sama-sama ngotot. Sementara itu, Miran dan kekasihnya ternyata satu tempat kerja. Awalnya Miran ingin meminta penjelasan atas kelanjutan hubungan mereka, tapi ternyata kekasihnya itu malah pamitan untuk pindah tim. Wah, seisi tim pun jadi menggosipkan mereka. Akhirnya Miran mengajak kekasihnya bicara serius, dan tiba-tiba saja si pria memutuskannya dengan alasan yang sungguh klise. Katanya Miran terlalu baik baginya. Wah, Miran langsung melongo sejenak. Namun sebetulnya ia masih penasaran kenapa semalam mereka tak jadi hohe-hohe. Karena dipaksa begitu, si cowok pun akhirnya mengatakan. Dan jawabannya membuat Miran melongo. Tapi entah apa yang dikatakan si cowok tak kedengaran karena ada bis yang lewat. Sementara beradu otot begitu, tiba-tiba Miran pun datang membawa segepok uang yang diminta. Uang untuk pendaftaran. Wah, pundi-pundi akhirnya datang juga untuk Sasana di basement itu. Miran ingin merubah hidupnya. Ia menangis. Pokoknya ia ingin kekasihnya menyesal sudah mencampakkan dirinya. Dan terkuak, ternyata ucapan yang tak terdengar kanabus itu adalah alasan si lelaki memutuskan Miran karena katanya ia tak nafsu melihat Miran. Wah, sebuah takdir juga karena ternyata Do Hyun Jung ada di sana dan memberikan pelajaran bagi si lelaki yang sukanya menyalahkan orang lain tanpa introspeksi diri. Episode 1 pun berakhir di situ.